Santapan Harian Jumat 30 Juni 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasalnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Jiwa kami haus untuk belajar memahami firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami mohon bimbinglah kami di dalam perenungan firman-Mu saat ini. Amin. Ibrani 8. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Sahabat Santapan Harian, seperti mendaki anak tangga, argumen tentang keimaman Yesus mencapai puncaknya dalam bacaan ini. Yesus Kristus adalah imam besar yang berkuasa atas segalanya dan melayani di kemah suci di surga. Pelayanannya ini hendak digambarkan melalui segala pelayanan di bumi. Di samping itu, pelayanan keimaman Yesus adalah sebuah kebutuhan. Sebagai perantara dalam perjanjian lama, imam suku Lewi gagal memenuhi tujuan pelayanannya. Bangsa Israel terus-menerus berdosa. Mereka tidak menjalankan hukum Allah dengan setia. Sebagai perantara perjanjian baru, Yesus Kristus lebih agung dan mulia daripada mereka semua.
Ia berkuasa untuk menghapus dosa umat-Nya. Ia memateraikan hukum Allah di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka diubahkan untuk mencintai Allah, maka sempurnalah pelayanannya. Kebenaran ini menuntut pertanyaan refleksi. Apakah kita sungguh-sungguh merasa diri kita membutuhkan Yesus? Kenyataannya, banyak umat Tuhan tidak pernah merasa membutuhkan pelayanan imam besar, Yesus Kristus. Seorang baru menyadari kebutuhan itu setelah ia bergumul dengan dosa dan kelemahan dirinya. Ia sadar bahwa ia tidak dapat menyucikan dirinya dengan menjalankan kewajiban agama. Hanya Yesus yang dapat menolongnya. Imam besar kita telah menuntaskan masalah dosa dalam karya penebusannya. Yang perlu kita lakukan adalah mengaku dosa dan percaya kepada Yesus. Ketika kita melakukannya, hati kita disucikan dan diubahkan di dalam perjanjiannya. Seberapa sulit sebenarnya pengakuan dosa? Seringkali hal itu tidak sesulit seperti yang kita bayangkan. Cobalah luangkan waktu 1-2 menit saat ini. Katakanlah kepada Tuhan kesalahan yang kita lakukan. Ceritakanlah pergumulan kita atas semuanya. Dan akuilah bahwa kita memerlukan pertolongannya. Yesus pastilah akan berbelas kasihan dan menolong kita. Ia jauh lebih tinggi daripada semua imam, tetapi ia juga lebih dekat dengan kita dan mengenal setiap perjuangan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas belas kasihan, kesabaran, pengampunan, dan pertolongan-Mu yang tiada habisnya untuk kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang abadi. Di dalam kasih Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami bertelut. Amin.